Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar IPA bersama Bu Putri tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagian tubuh pada hewan mamalia, hewan burung, hewan amfibi, dan hewan reptil. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagian tubuh pada hewan ikan dan insekta beserta fungsinya. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu yuk, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, tujuannya adalah agar mengetahui hubungan antara bentuk tubuh dan fungsi bagian tubuh dari hewan ikan dan insekta. Yang pertama akan kita bahas adalah hewan ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-ciri hewan ikan yang pertama, tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Bu Putri akan perlihatkan bagian tubuh pada hewan ikan. Sama seperti hewan pada umumnya, hewan ikan juga memiliki mulut yang berfungsi untuk makan dan jalan masuk air ke insang. Lalu ada lubang hidung untuk mencium bau, ada penutup insang yang di dalamnya terdapat pinsang untuk bernafas. Selanjutnya ada kepala, ada badan yang ramping untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Lalu ada sisik. Sisik pada ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Selanjutnya ada banyak sirip pada ikan. Ada sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor yang berfungsi untuk mengatur arah gerak ikan. Nah, selanjutnya ada hewan belut. Ternyata hewan belut juga merupakan jenis ikan loh, namun bentuknya mirip seperti ular. Hewan belut juga memiliki sirip yang berada di atas tubuhnya. Selanjutnya ada kuda laut. Kuda laut merupakan jenis ikan yang berenang secara vertikal. Maksudnya berenangnya itu mengarah ke atas atau ke bawah. Hewan kuda laut juga memiliki sirip dan ekor. Ekornya berbentuk panjang dan di bagian bawah melingkar ke dalam, berfungsi sebagai alat pertahanan diri dan berpegangan pada tumbuhan air. Nah, selanjutnya hewan insekta. Insekta atau yang biasa kita sebut sebagai serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga ada 3 bagian. Yang pertama kepala, dada, dan perut. Sebelumnya kita pernah membahas perbandingan antara bagian tubuh serangga dan laba-laba. Pada bagian tubuh serangga hanya memiliki 2 segmen atau 2 bagian karena kepala dan dadanya menyatu. Namun pada serangga, kepala dan dada terpisah. Jadi tubuh serangga memiliki 3 bagian. Ciri-ciri hewan serangga, yang pertama memiliki 3 pasang kaki, yang kedua memiliki sepasang antena, yang ketiga memiliki mulut, memiliki mata majemuk, dan memiliki 2 pasang sayap. Namun ada juga loh hewan serangga yang tidak memiliki sayap. Contohnya adalah hewan kutu buku dan semut rangrang. Nah, di sini ada beberapa jenis hewan serangga. Ada kecoa, belalang, kumbang, semut, lalat, nyamuk, dan lain-lain. Bu Putri akan memperlihatkan bagian tubuh pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu juga termasuk serangga. Pada tubuh kupu-kupu memiliki 3 pasang kaki, lalu ada belalai yang berfungsi untuk mengisap madu dari bunga yang dihinggapi, lalu ada kepala, antena untuk membaui dan meraba, badan,
dan 2 pasang sayap untuk terbang. Sebelumnya Bu Putri sudah menyebutkan ciri dari serangga, yaitu memiliki sepasang antena dan mata majemuk atau faset. Nah, sepasang antena pada serangga berfungsi sebagai alat peraba dan alat pencium. Selanjutnya, mata majemuk atau faset fungsinya untuk melihat ke arah yang berbeda-beda. Nah, ternyata serangga memiliki bentuk mulut yang berbagai macam loh. Misalnya pada belalang, fungsi mulutnya adalah untuk menggigit daun. Lalu pada hewan lalat, fungsi mulutnya untuk menjilat. Dan pada hewan kupu-kupu, fungsi mulut untuk menghisap madu pada bunga yang dihinggapi. Dan yang terakhir, fungsi mulut pada hewan nyamuk berfungsi untuk menusuk dan menghisap darah manusia. Nah, hari ini kita telah belajar bagian tubuh pada hewan ikan dan insekta atau serangga. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu dari video yang Bu Putri berikan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.